tua. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersatu hati, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan, dan tolong kami, biar Roh-Mu yang kudus membuat kami mengerti akan firman Tuhan hari ini Tuhan. Dan tolong kami juga untuk dapat melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dan urapan-Mu atas kami semua. Kami mohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, Juru Selamat jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, pagi ini kita akan belajar dari Nuh dan bahteranya. Dari balita kita sudah dengar tuh ceritanya seperti apa. Bahkan ada lagunya kan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah 40 hari 40 malam hujan lebat. Dan akhirnya 8 orang selamat. Bahtera Nuh telah lama jadi sumber tertawaan dan gambaran mental tentang Nuh dan keluarganya yang ada di dalam bahtera itu menghabiskan 5 bulan dalam bahtera, dan begitu juga dengan binatang-binatang, menjadikan beberapa situasi komedi yang menarik. Tapi banyak penyelidik dan arkeolog yang bersifat sungguh-sungguh dan tidak menganggap kisah ini sebagai sumber bahan tertawaan. Nggak seperti itu adik-adik. Ada beberapa peneliti telah kembali dengan kesaksian yang meyakinkan bahwa ada sesuatu yang kuno dan besar di atas Gunung Ararat. Sebagian orang menganggap bahwa itu adalah bahtera Nuh. Hal yang penting di sini adalah pekerjaan Allah melalui bahtera itu bukan lelucon. Adik-adik, kalau kita cerita mengenai Nabi Nuh seperti ini, kita ingat akan situasi Jakarta. Ya, lockdown selama 1,5 tahun adik-adik karena virus COVID-19. Ya, kita di lockdown. Anak-anak yang biasa sekolah sekarang harus belajar daring. Orang tua mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak sekali masalah-masalah. Yang pertama, kita akan belajar. Kenapa sih sampai terjadi ada air bah? Kita akan baca dari Kejadian 6. Kejadian 6, perikop Kejadian 6 ini adalah kejahatan manusia. Kita akan baca dari ayat yang ke-5.
Kejadian 6 ayat 5 mengatakan seperti ini, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya. Dan kita akan baca riwayat Nuh seperti apa. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, Nuh itu hidup di generasi yang rusak. Kejahatan dan kecenderungan umat manusia yang jahat. Lalu di ayat yang ke-14 Allah mengatakan seperti ini, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Ya, jadi bahtera itu dari kayu gofir, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, atapnya 1 hasta. Ya, nanti kalau dikalikan sama 1 hasta itu sama dengan 45 cm, dari cm ke meter, maka panjang bahtera itu adalah 135 meter, lebarnya 22,5 meter, tingginya 13,5 meter, dan atapnya 45 cm. Berapa lama tuh buat bahtera itu? Ya, kita akan lihat. Ya, di Alkitab ada Kejadian 5 ayat yang ke-32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kita baca lagi di Kejadian 7 ayat yang ke-7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat yang ke-11, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air, samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi 600 sama 500 tahun ada sekitar 100 tahun kira-kira pembuatan bahtera itu. Ya. Lama pembuatan bahtera itu adik-adik zaman dulu masih kuno. Jadi memang lama pembuatannya ya. Dan yang kerja itu cuma 4 orang, ya 8 orang lah kalau istri-istri mereka ikut. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara kita menggambarkan bahtera itu seperti apa sih gitu ya? Besarnya gitu ya. Kira-kira seperti bagaimanakah bahtera tersebut? Ya, kira-kira seperti lapangan sepak bola. Adik-adik tahu kan lapangan sepak bola seperti apa? Panjang lapangan sepak bola nasional itu 90 sampai 120 meter. Ya, lebarnya 45 sampai 90 meter. Kalau bahtera kan 135. Ya, sekitar segitulah adik-adik ya. Menurut kalian, apa yang Allah lakukan menolong Nuh dan keluarganya selama berlangsungnya air bah itu? Alkitab tidak menyatakan apa-apa tentang hubungan Allah dengan Nuh. Selama lockdown ya, kita jadi bilangnya lockdown karena emang cuma 8 orang di situ. Terus sama binatang-binatang ya, jerapah, gajah, badak, semua binatang-binatang yang ada di bumi semua masuk, masing-masing sepasang dan sepasang. Doalah ya, pastilah Nuh berdoa dan bersekutu dengan Allah ya. Dengan doa, kekuatan dan dorongan semangat untuk bertahan dapat Nuh dan keluarganya dapatkan. Air bah adalah hukuman yang mengerikan dari Allah atas dunia ini. Ya, kita akan baca dari Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Menurut adik-adik, Allah mengingat, apa Allah lupa? Ada Nuh dan istrinya dan
3 orang anaknya, 3 orang mantunya ada dalam bahtera itu. Adik-adik, bila Alkitab mengatakan bahwa Allah mengingat, artinya Allah menunjukkan perhatian khusus kepada mereka atau secara khusus memelihara mereka. Allah tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita, meninggalkan Nabi Nuh dan istrinya dan keluarganya itu menghadapi kesukaran sendirian. Ingat ya adik-adik ya. Kakak ulangi, Allah tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita untuk menghadapi kesukaran sendirian. Apalagi di saat-saat COVID seperti ini adik-adik. Ya, suasana sangat mencekam. Kita nggak tahu loh adik-adik. Roh maut di mana-mana. Tahu-tahu loh kok kena COVID positif setelah di PCR gitu. Rumah sakit penuh, ya. Kasihan dokter-dokter dan perawat-perawat. Obat-obatan juga banyak dibeli dan harganya mahal-mahal. Kita akan lihat di Kejadian 8 ayat 20. Petunjuk dari Allah. Kejadian 8 ayat 20 mengatakan seperti apa? Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Hal yang pertama dilakukan Nuh sesudah meninggalkan bahtera adalah mendirikan sebuah mezbah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Bagaimana dengan reaksi Allah? Kita baca ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Persembahan yang harum. Allah senang dengan penyembahan Nuh. Alkitab menggambarkan penyembahan yang harum. Tindakan Nuh ini mendorong Allah bersumpah bahwa tidak akan membinasakan segala yang hidup di bumi ini. Ya, ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Hal yang terpenting yang Allah tugaskan kepada Nuh adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Kejadian 9 ayat 1, Allah mengatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Tujuan utamanya sesudah air bah adalah agar Nuh dan keluarganya memperbaharui umat manusia. Mereka diberi tugas dan hubungan yang baru, ya. Apaan itu tugas-tugas mereka? Tugas mereka, ya, Kejadian 9 ayat 2. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Nomor 1, binatang akan takut terhadap manusia. Yang kedua, manusia diizinkan untuk membunuh binatang dan menggunakan dagingnya sebagai makanan. Ya, Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Yang ketiga, peringatan keras menentang pembunuhan diberikan. Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan bertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari orang yang membunuh sesamanya. Ya, keinginan Allah bagi Nuh dan keluarganya dikatakan lagi, Kejadian 9 ayat 7, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Jadi 2 kali itu Allah mengatakan seperti itu, ya.
Lalu di sini ada perjanjian kekal antara Allah. Perjanjian kekal Allah di Kejadian 9 ayat 8, ya. Perjanjian kekal, ketika kita berbicara tentang perjanjian, maka yang dimaksud adalah janji-janji penting yang bersifat mengikat. Bagaimana sifatnya? Mengikat. Dalam hal ini perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian hanya menyangkut kuasa Allah untuk mengirim dan tidak mengirim air bah ke atas bumi, ya. Adik-adik, kalau misalkan kalian seandainya, ya, kalian adalah Nuh atau salah seorang anggota yang 8 orang itu yang selamat melewati air bah, bagaimana perasaan kamu? Ya, melihat wah, langit udah mulai mendung nih, gitu ya. Bagaimana? Mungkin kalian akan trauma, ya. Trauma akan air bah, ketakutan. Tapi Allah tuh baik sekali adik-adik, ya. Allah menemukan cara untuk meredakan ketakutan atau trauma itu. Kita akan baca, ya, dari Kejadian 9 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, katanya. Ya, Allah berjanji untuk menetapkan suatu tanda yang senantiasa mengingatkan mereka akan janjinya. Apa itu? Pelangi. Ya, dikatakan di ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan, sebagai supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Janji penyertaan Allah atas mereka, menolong Nuh dan keluarganya mengatasi ketakutan. Allah mengulangi syarat-syarat perjanjian itu di Kejadian 9 ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Tetapi selama awan muncul, pelangi menyemarakan langit, Allah tidak akan melupakan dan memelihara kita. Allah tidak akan pernah memusnahkan semua makhluk dengan air bah yang membanjiri seluruh dunia. Apa yang menjadi kesimpulan dari cerita ini? Allah mengingat. Allah tahu siapa kita. Walaupun 7 miliar manusia di dunia ini, Allah tahu pribadi kita. Allah memelihara kita. Allah tidak melupakan dan tidak meninggalkan kita. Jangan lupakan itu. Ingat itu. Ingat terus akan Allah Immanuel. Walaupun situasi sepertinya kok seperti ini ya. Di rumah saja, pakai masker, hindari kerumunan. Tapi kita punya Allah yang dahsyat. Penyertaannya ajaib buat kita. Memberikan jaminan penyertaan Allah. Ya, seperti ada lagu katakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Benar Tuhan. Ya. Di saat-saat seperti ini, ada mesbah keluarga, kita bisa berdoa sama orang tua kita. Berdoa bukan buat kita sendiri, tapi kita berdoa buat bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia dilawat oleh Tuhan, supaya Indonesia disembuhkan, rumah sakit sepi, orang-orang yang COVID bisa sembuh. Jaminan penyertaan Allah. Apapun yang terjadi adik-adik, Allah ingat akan kita. Kita harus tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Dan juga kita harus baca Alkitab sebagai kekuatan buat jiwa kita. Bahwa Engkau Allah ada bersama dengan kami. Bila adik-adik ada yang mau didoakan, Kak, tolong doakan saya sedang takut Kak saat ini. Kak, papa saya nggak kerja.
Kak, tolong saya. Mari adik-adik, kita berdoa. Yakin, percaya kalau Tuhan Yesus akan tolong. Bukan sesuai dengan waktunya kita. Tuhan punya waktu yang terbaik. Kita punya Yehovah Jireh. Allah akan memberikan berkatnya yang terbaik buat kita semua. Mari adik-adik, Kak Marta undang kita semua, angkat tangan kita bahwa kita perlu Tuhan. Kita berdoa, kita mengakui, Tuhan Yesus, saya perlu Engkau Tuhan, hari lepas hari. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak meninggalkan aku, bahwa Allah Immanuel, jaminan penyertaan Tuhan, jaminan bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun situasi sulit seperti ini, orang tua kami tidak ada pekerjaan, dan juga kami Tuhan sedang sakit mungkin saat ini Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, Engkau akan menolong Tuhan, karena Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau adalah sumber berkat kami. Jamalah setiap adik-adik kami yang memerlukan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja lebih daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang tepat untuk menolong kami. Biarlah Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami mau terus mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau Allah kami yang baik. Semuanya doa kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Kejadian 8 ayat 1 yang berbunyi, "Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun." Dihafal ya.
Halo adik-adik, selamat pagi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Saat ini kita akan berdoa dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.